Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Semoga bisa menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Andika Aksana Dilian. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang. Dan di samping saya Krisna Bayu. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Malang. Oke, terima kasih. Oke, untuk awal topik pembahasan kita hari ini yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan. Mungkin dari Mas Krisna bisa menjelaskan bagaimana pendidikan sebelum kemerdekaan itu di Indonesia. Oke, jadi perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan itu diawali dari tahun 1854, Mas. Oke. Jadi waktu itu pemerintahan kita masih dipimpin oleh Hindia Belanda, masih zaman kolonial. Nah, pendirian waktu itu berdirilah sekolah-sekolah di setiap kabupaten-kabupaten, namun hanya untuk calon-calon pegawai saja. Kemudian di tahun yang sama juga lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra. Apa itu? Nah, di situ rakyat hanya diajarkan seperti membaca, menulis, dan juga menghitung. Dan keperluannya pun hanya untuk mendidik mereka yang di kasta yang elit lah, ibaratnya gitu, Mas. Kemudian di tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi ini melahirkan gerakan-gerakan pemuda untuk melanjutkan perjuangan melalui pengajaran, khususnya di bidang pendidikan, Mas, seperti itu. Kemudian pada tahun 1922 lahirlah sekolah yang bernama Taman Siswa. Sekolah ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Nah, sekolah inilah yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan, kebudayaan, dan juga kebangsaan untuk rakyat Indonesia, Mas. Jadi seperti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai Ki Hajar Dewantara, kalau menurut Mas Andika sendiri, siapa sih beliau ini, sosok Ki Hajar Dewantara ini? Oke, Ki Hajar Dewantara. Perjuangan pendidikan Indonesia tidak lepas dari tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, Mas. Iya. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Wardi Surya Ningrat, Mas. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Jogja. Tanggal lahirnya beliau digunakan sebagai memperingati Hari Pendidikan Nasional di Indonesia hingga saat ini, Mas. Meskipun beliau berasal dari bangsawan Jawa, tetapi memilih untuk berjuang untuk memerdekakan pendidikan rakyat Indonesia, Mas. Dengan cita-cita yang ingin melakukan perubahan dalam pendidikan Indonesia. Oke, kalau membahas mengenai Ki Hajar Dewantara, Mas, ya, ini kan beliau terkenal dengan semboyannya. Ada 3, Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, ini kalau menurut proses pemahaman Mas Andika itu arti dari ketiga semboyan ini apa, Mas? Oke, yang pertama Ingarso Suntulodo yang memiliki arti yang di depan harus memberikan contoh yang baik. Oke. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso yang artinya yang di tengah harus memberikan semangat, motivasi, serta pemikiran-pemikiran yang baik terhadap rakyat maupun peserta didik. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani yang di belakang harus mampu untuk mendorong, gitu, Mas. Itu arti dari 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini masih digunakan. Masih diterapkan? Iya, masih diterapkan di kurikulum Merdeka. Oke. Untuk selanjutnya, kita kan sudah membahas tentang perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan. Ya, Nah, betul. sekarang kita lanjut ke pendidikan sesudah kemerdekaan. Mungkin Mas Krisna bisa menjelaskan bagaimana sih pendidikan setelah
kemerdekaan itu berjalan? Ya, jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentunya masih ada ketimpangan pendidikan di situ Mas ya. Jadi di mana belum ada pemerataan antara pendidikan yang ada di desa dan juga di kota. Nah, kemudian setelah kemerdekaan, pendidikan terus mengalami perkembangan melalui kurikulum yang ada. Dimulai dari yang pertama yaitu kurikulum di tahun 1947 Mas. Nah, itu nama kurikulumnya itu Rencana Pelajaran 1947. Ini merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan dengan fokus pada pembentukan karakter kebangsaan, belum banyak menekankan pada kemampuan kognitifnya Mas, seperti itu. Kemudian ada di tahun 1952 ada perkembangan lagi di tahun-tahun berikutnya sampai di tahun 2013 itu terdapat kurikulum yang sudah berbasis pendekatan saintifik. Ya, jadi menekankan pada pengembangan karakter, literasi, numerasi, dan menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya Mas. Kemudian pada hari ini dan mungkin di masa depan juga itu sekarang sedang berlangsung atau sedang digunakan kurikulum merdeka Mas. Nah, kalau menurut Mas Andika sendiri, kurikulum merdeka itu apa sih? Seperti apa sih? Oke, untuk kurikulum merdeka tersendiri diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2019. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas otonomi terhadap kepala sekolah, guru, serta siswa untuk dapat mengembangkan karakter, soft skill, serta integrasi teknologi digital dalam pembelajarannya. Pembelajaran pada kurikulum merdeka ini berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Mas? Iya, Apa itu Mas profil pelajar Pancasila? Pancasila itu maksudnya apa? Oke, profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Apa saja itu? Untuk profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki peserta didik yaitu yang pertama bertakwa serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, lalu memiliki penalaran kritis. Yang selanjutnya kreatif serta bergotong royong dan memiliki kebinekaan global. Seperti itu Mas. Oke. Untuk di abad 21 ini dengan kemajuan teknologinya, apakah ada tantangan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini? Oke, untuk tantangan tersendiri yaitu kesenjangan pendidikan antara di kota dengan di desa ataupun daerah-daerah. Akses teknologi di kota itu lebih memadai dari jaringan, infrastruktur, maupun sarana prasarana serta alat penunjang pendidikan. Sedangkan di desa itu masih minim dalam penunjang teknologi, apalagi internet. Itu sangat sulit di desa-desa karena masih minim untuk pemerataan teknologi tersebut. Hal ini membuat tidak kesamarataan antara desa dan kota. Namun dengan adanya dukungan dari beberapa pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan untuk memajukan teknologi hingga harapannya dapat menciptakan generasi penerus yang kreatif, kritis, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan nantinya Mas. Itu harapan dari kurikulum merdeka ini. Oke, jadi seperti itu ya perjalanan pendidikan nasional mulai dari zaman kolonial, zaman sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, dan juga saat ini Mas ya, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi mungkin itu saja bincang-bincang kami pada hari ini. Ketemu lagi pada topik selanjutnya yaitu topik 2 ya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.